Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran mbak sih soal keamanan siber? Dengar kata itu mungkin kedengarannya ribet ya, kayak buat para ahli teknologi aja. Tapi percayalah, ini tuh penting banget buat kita semua. Ya, buat siapapun yang tiap hari berinteraksi dengan internet. Nah, coba deh jujur sama diri sendiri. Setiap kali kita scroll media sosial, belanja online, atau bahkan cuma chatting, seberapa yakin sih kita kalau dunia online kita itu beneran aman? Ini pertanyaan serius loh, dan kita bakal coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih, apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan di sini? Soalnya pas kita ngomongin serangan cyber, ini tuh bukan cuma soal data atau angka-angka yang nggak jelas. Ini soal, ya, kehidupan digital kita. Soal hal-hal yang super pribadi dan penting banget buat kita. Dan risikonya itu nyata banget. Coba bayangin, nomor KTP kita tiba-tiba dipakai buat pinjaman online ilegal. Ngeri kan? Atau informasi kartu kredit kita bocor. Terus tahu-tahu rekening bank kita ludes. Ini bukan cerita di film loh, ini ancaman beneran buat identitas, uang, dan privasi kita. Tapi tenang, untungnya ada solusinya. Semua sistem perlindungan digital itu dibangun di atas 3 pilar utama. Anggap aja ini kayak fondasi rumah ya. Para ahli nyebutnya CIA Triad, bukan badan intelijen ya, tapi ini adalah ABC-nya keamanan informasi. Pilar yang pertama, C untuk confidentiality atau kerahasiaan. Gampangnya gini, bayangin kamu kirim surat, terus dimasukin amplop dan dilem rapat-rapat. Cuma orang yang kamu tuju yang boleh buka kan? Nah, di dunia digital, segelnya itu namanya enkripsi. Dia yang mastiin cuma kamu dan penerima yang sah yang bisa baca isi pesanmu. Lanjut, I untuk integrity atau integritas. Ini tuh kayak akta notaris deh, sekali ditandatangani, isinya nggak boleh diubah-ubah lagi. Tujuannya apa? Ya biar data yang kita kirim atau terima itu tetap asli, nggak ada yang ngutak-ngatik di tengah jalan. Coba bayangin, kita transfer uang 100.000, pas nyampe ke penerima jadi cuma 1.000. Nggak mau kan? Nah, itu gunanya integritas. Terakhir, pilar ketiga. A, untuk availability atau ketersediaan. Nah, ini juga penting banget. Bayangin aja kamu lagi butuh banget akses m-banking buat bayar sesuatu yang darurat, aplikasinya malah down. Kacau kan? Makanya ketersediaan itu krusial. Sistem harus selalu bisa diakses sama orang yang berhak kapanpun mereka butuh. Oke, kita udah kenalan sama benteng pertahanan kita, si 3 pilar tadi. Sekarang, waktunya kita kenalan sama musuh-musuhnya. Ya, para penjahat di dunia siber. Soalnya kan kalau mau bertahan, kita harus tahu dulu siapa yang kita hadapi. Dan musuh-musuh ini tuh udah berevolusi gila-gilaan. Dulu, di tahun 80-an, mungkin cuma virus iseng yang nyebar lewat disket. Tapi sekarang, kita berhadapan sama industri kejahatan siber yang super terorganisir. Mereka bukan lagi anak iseng di kamar, tapi sindikat canggih yang bahkan pakai AI buat nyerang kita. Jauh lebih pintar, lebih cepat. Nah, senjata mereka itu macem-macem. Salah satunya malware. Dan malware ini punya banyak kepribadian. Ada virus, si parasit yang butuh nempel ke file lain buat nyebar. Ada worm, si mandiri yang bisa jalan-jalan sendiri di jaringan. Terus ada Trojan, si penipu ulung yang pura-pura jadi program baik, padahal di belakang dia buka pintu rahasia. Dan yang paling serem mungkin, ransomware, si pemeras digital yang bisa ngunci semua data kita dan minta tebusan. Phishing. Ini mungkin salah satu serangan yang paling sering kita dengar dan paling efektif. Cara kerjanya gini, tiba-tiba kamu dapat email yang kelihatannya resmi banget, misal dari bank atau e-commerce. Kamu klik linknya, terus masuk ke website yang tampilannya, wah persis banget sama aslinya. Kamu masukin username, password, dan gacha. Tanpa sadar, kamu baru aja ngasih kunci rumah digitalmu ke maling. Udah cukup ya ngomongin penjahatnya? Bikin parno. Sekarang, yuk kita kenalan sama pahlawannya. Ya, teknologi-teknologi canggih yang jadi perisai buat ngelindungin kita. Dan senjata andalan kita nomor 1 itu kriptografi. Kedengerannya keren ya, tapi intinya simple banget. Ini tuh seni mengubah tulisan biasa jadi kode rahasia. Tujuannya, biar pesan kita jadi nggak bisa dibaca sama siapapun kecuali orang yang emang kita tuju. Prosesnya kira-kira begini. Pesan asli kamu, sebut aja plain text, itu diacak pakai algoritma dan kunci khusus. Hasilnya jadi cybertext. Tulisan aneh yang nggak ada artinya. Nah, tulisan aneh inilah yang dikirim lewat internet. Nanti pas nyampe di penerima, tulisan aneh itu diterjemahin lagi jadi pesan asli pakai kunci yang sama. Keren kan? Inilah yang ngejaga pesan kita tetap aman.
Secara umum, ada dua jenis enkripsi. Yang pertama, simetris. Ini kayak kunci rumah biasa. Satu kunci buat ngunci sekaligus ngebuka. Cepet sih, tapi repotnya gimana cara ngasih kuncinya ke teman kita dengan aman? Nah, yang kedua, asimetris. Ini lebih canggih. Bayangin kamu punya gembok dan kunci. Gemboknya atau public key bisa kamu kasih ke siapa aja. Mereka bisa pakai gembok itu buat ngunci pesan buat kamu. Tapi, yang bisa buka gemboknya cuma kamu. Pakai kunci pribadi atau private key yang kamu simpan sendiri. Jauh lebih aman kan? Nah, kalau enkripsi itu kayak segel rahasia di surat. Firewall itu ibarat satpam atau penjaga gerbang di komplek perumahan digital kita. Dia bakal berdiri di depan, ngecekin setiap paket data yang mau masuk atau keluar. Kalau kelihatan mencurigakan, ya langsung ditolak. Kalau aman, baru boleh lewat. Oke, kita punya enkripsi canggih, punya firewall yang kokoh. Kayaknya udah aman banget ya. Tapi, ironisnya, celah keamanan yang paling besar itu seringnya bukan di teknologinya. Celah itu justru ada di sesuatu yang jauh lebih dekat sama kita. Coba renungkan kutipan ini. Gembok digital paling canggih pun jadi nggak ada gunanya kalau pemiliknya ketipu buat ngasihin kuncinya. Nah, ini dia. Ini kebenaran pahit yang sering banget kita lupain. Dan inilah yang namanya social engineering atau rekayasa sosial. Para penyerang itu pinter. Mereka tahu daripada susah-susah ngejebol tembok digital yang tebal, seringkali lebih gampang buat ngejebol manusianya. Caranya, ya dengan manfaatin rasa percaya kita, rasa takut, atau rasa penasaran. Kasus phishing yang tadi kita bahas itu contoh paling pas dari rekayasa sosial. Terus, gimana dong solusinya? Jawabannya, ternyata ada di kita sendiri. Sering dibilang manusia itu the weakest link, mata rantai terlemah. Tapi saya nggak setuju. Kita justru bisa jadi garis pertahanan pertama dan terkuat. Ini beberapa langkah simpel yang bisa kita lakuin sekarang juga. Pertama, soal password. Tolong, jangan pakai 123456 atau tanggal lahir. Bikin yang kuat, unik buat tiap akun. Kalau pusing, pakai aja password manager. Kedua, aktifin yang namanya two-factor authentication atau 2FA. Ini kayak nambahin gembok kedua jadi jauh lebih aman. Ketiga, jangan malas update. Kalau ada notif update software di HP atau laptop, langsung lakuin. Ini penting buat nambal celah keamanan. Dan yang terakhir, tapi paling penting, skeptis itu perlu. Kalau ada email atau pesan aneh, jangan langsung klik linknya. Pikir dulu 2 kali. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Di kehidupan digital kita ini, kita mau jadi apa? Cuma jadi target yang pasrah atau mau jadi perisai yang aktif melindungi diri sendiri? Jawabannya ada di tangan kita.